Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan Burnasi semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas sesuatu yang sangat-sangat luar biasa karena berpengaruh dengan penampilan kita, yaitu tentang rambut. Rambut itu adalah mahkota kita. Manusia bisa mengalami rambut rontok sebanyak 50 hingga 100 helai rambut per harinya. Meskipun terdengar menyeramkan, kerontokan rambut pada umumnya tidak akan menyebabkan kebotakan karena pada dasarnya kita memiliki kurang lebih 100.000 helai rambut di kepala dan helai rambut baru yang dapat tumbuh dalam waktu yang bersamaan yang dapat menggantikan rambut yang rontok. Pada faktanya, ternyata pria lebih mungkin untuk kehilangan rambut daripada perempuan, sebagian besar disebabkan karena kebotakan. Namun, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan dapat menimpa para kaum wanita. Penyebab rambut rontok sangat bervariasi, dari yang paling sederhana seperti kekurangan vitamin hingga ke masalah lebih kompleks, yaitu tanda-tanda dan gejala dari suatu penyakit. Yuk kita simak. Apa sih penyebab dari rambut rontok? Yaitu kulit kepala yang tidak sehat. Oke. Itu misalkan karena peradangan sehingga menyulitkan rambut untuk tumbuh dengan baik. Kondisi kulit yang dapat memicu penyebab rambut rontok adalah dermatitis seboroid, psoriasis, dan infeksi jamur ataupun ketombe. Jadi kalau rambut kepala kita tidak sehat, maka itu bisa memicu rambut kita mudah rontok. Kemudian karena keturunan. Jadi penyebab rambut rontok yang harus diwaspadai adalah karena faktor genetik ataupun keturunan. Faktor ini merupakan faktor yang paling umum. Gen bisa diturunkan dari salah satu pihak orang tua. Akan tetapi apabila berada di silsilah keluarga tersebut, kita juga memiliki resiko yang lebih besar jika kedua orang tua mengalami masalah kerontokan rambut. Jadi kita tidak bisa hindari kalau memang ada namanya gen. Tetapi bisa kita atasi dengan memberikan vitamin. Kemudian kelebihan vitamin A. Oke. Itu karena terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A atau obat-obatan tertentu dapat memicu kerontokan rambut. Oke, jadi lebih baiknya kita tidak mengkonsumsi vitamin A lebih dari 5.000 IU atau 1.500 mikrogram. Karena suplemen ini melebihi kecukupan vitamin A harian yang dapat menyebabkan kerontokan pada rambut kita. Kekurangan vitamin B kompleks, vitamin B ya. Jadi kalau kita kekurangan vitamin B, maka rambut kita juga mudah rontok. Jadi kita harus mengubah pola makan dan menu kita dengan bahan-bahan makanan yang kaya akan vitamin B. Contohnya daging, ikan, jagung, kentang labu, kacang polong, ubi, dan buah-buahan non-sitrus yang mengandung lemak baik seperti alpukat dan kacang-kacangan merupakan solusi terbaik untuk mengobati masalah kerontokan rambut kita. Kekurangan protein, ya, karena kita tahu protein itu adalah salah satu sumber regenerasi sel, termasuk juga sebagai supaya rambut kita bisa kokoh atau kuat. Jadi kalau asupan protein terlalu rendah dapat melemahkan struktur rambut dan memperlambat pertumbuhan rambut. Jadi kalau kita kekurangan protein maka rambut kita mudah rontok. Kemudian anemia. Oke. Anemia itu adalah kekurangan darah. Oke. Hampir 1 dari 10 wanita berusia 20-49 tahun mengalami anemia karena menstruasi ataupun pendarahan ya tiap bulannya. Jadi sehingga tidak mencukupi kebutuhan zat besi dan cenderung mengalami anemia. Penyakit ini menyebabkan kekurangan zat besi yang menyebabkan kelelahan yang amat sangat. Tubuh menjadi lemah dan kulit menjadi pucat. Sehingga juga mungkin akan mengalami sakit kepala dan berulang-ulang. Sulit untuk konsentrasi, telapak tangan dan kaki dingin serta mengalami rambut rontok. Dan gangguan kelenjar tiroid. Jadi kalau kita sudah mengalami gangguan kelenjar dalam tubuh atau yang disebut dengan gangguan kelenjar tiroid, itu biasanya tiroid kita tidak bekerja secara optimal untuk memproduksi hormon metabolisme yang justru berlebih dapat mengakibatkan gangguan kelenjar tiroid. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kerontokan rambut karena rambut akan menjadi rapuh dan mudah patah. Kemudian penyakit autoimun. Ya, sistem kekebalan tubuh kita akan menganggap rambut sebagai partikel asing berbahaya
dapat balik menyerang folikel rambut tersebut. Jadi sehingga karena penyakit autoimun, jadi dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi akar rambut kepala kita itu disangkanya adalah partikel-partikel yang berbahaya, yang berbahaya. Jadi penyakit autoimun selain rambut rontok juga bisa penyakit lainnya. Stres. Segala macam trauma fisik dari mulai stres berat, kecelakaan setelah melahirkan, penurunan berat badan secara drastis, dan penyakit serius bisa menjadi penyebab rambut rontok dalam jumlah yang banyak meskipun sementara. Jadi kalau lama-kelamaan itu pasti akan mengalami kepotakan. Jadi kita bisa menghindari stres dengan menjaga suasana hati kita menjadi baik. Kemudian yang terakhir adalah terlalu sering menggunakan pemanas rambut. Catokan rambut yang pelurus ataupun hair dryer itu bisa membuat rambut kita jadi kering karena suhu yang terlalu panas. Jadi menyebabkan rambut kita kekurangan kandungan air, jadi sehingga mudah rusak, kering, dan menjadi bercabang. Bagaimana solusinya? Ya, kita sudah tahu bahwasanya penyebab rambut itu ada beberapa macam. Jadi sekarang kita harus tahu apa sih solusi untuk menjaga supaya rambut kita, mahkota kita bisa menjadi indah. Itu perkenalkan dari MW Satinic Anti-Fall Shampoo dan Satinic Anti-Fall Conditioner. Jadi ini adalah sampo ataupun conditioner dengan kandungan energi dengan ginseng ditambah dengan mulberry leaf. Jadi bisa mencegah rambut rontok karena patah, memberikan energi dan menstimulasi kulit kepala. Kemudian kalau conditionernya dia bisa memberikan kelembapan. Jadi supaya rambut kita tidak mudah patah. Anti-fall system ini menyediakan perawatan pertumbuhan rambut dan solusi untuk penipisan rambut. Diformulasikan dengan kombinasi bahan-bahan yang kuat seperti ekstrak ginseng dan mulberry leaf, daun mulberry. Jadi keduanya ini dikenal sebagai mendukung pertumbuhan rambut sehat dan untuk membantu kulit kepala menyerap perawatan lain dengan lebih efektif. Karena Satinic Anti-Fall System ini memberikan energi dan menstimulasi kulit kepala karena dia mengandung energy kompleks yang dipatenkan dari lipid 18 MEA dan kreatin. Jadi dia bisa mengembalikan rambut ke keadaan alami yang terlihat sehat. Formula dengan campuran botani dari ginseng dan ekstrak daun mulberry memperbaiki rambut kusam, kering, melindungi dan membantu mendukung pertumbuhan rambut baru yang sehat. Jadi kita bisa menggunakan sampo yang cocok untuk kulit kepala kita. Selain itu, kita juga bisa memperkaya protein untuk diri kita, yaitu dengan Nutrilite High Protein. Mempunyai 4 rasa, 4 variasi ya. Yang satu adalah yang plain, yang tidak ada rasanya, rasa coklat, rasa berry, dan rasa green tea. Di Nutrilite High Protein ini mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita sangat-sangat perlu mengkonsumsi suplemen tambahan. Jadi Nutrilite High Protein kita itu mempunyai skor ya PDCA AAS sama dengan 1, yang maksudnya mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Jadi seberapa banyak kita konsumsi itu sangat mudah dicerna dan semua diserap oleh tubuh kita. Terbuat dari kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Jadi kalau kita mengkonsumsi protein dengan bagus, jadi kita bisa terserap asam aminonya. Jadi bisa meningkatkan respon sistem imun kita juga. Kemudian juga kita perlu vitamin B kompleks ya. Dari Nutrilite dia ada double layer, yang maksudnya 2 lapisan. Dan lapisan hijau tua mengandung vitamin B12 dan B2. Lapisan hijau muda itu ada mengandung vitamin B1, B3, B5, B6, B7 dan B9. Kemudian dikemas dengan spirulina. Itu adalah kandungan yang kaya nutrisi alami termasuk dengan vitamin B-nya. Jadi kenapa disebut dengan double layer? Karena mempunyai 2 lapisan dan dengan teknologi extended release. Maksudnya dia akan melepas perlahan-lahan selama 8 jam dalam tubuh kita. Jadi yang lapisan hijau tua itu B12 dengan B2 itu langsung diserap, langsung dicerna oleh tubuh kita. Sedangkan lapisan hijau muda dilepas secara perlahan-lahan untuk menjaga energi dan bertahan lebih lama hingga 8 jam di tubuh kita.
Dari vitamin B kompleks ini masing-masing ada B1, B3, B5, B6, B7, B9, B12 dan B2 itu mempunyai fungsi yang bisa membuat kulit kepala kita sehat dan rambut kita juga tidak mudah rapuh. Dan kita perlu tambahan nutrien iron folic, yaitu nutrien yang mengandung zat besi dari konsentrat bayam dengan dua bentuk zat organik, yaitu ferrous ferrous fumarate dan ferrous gluconate serta tambah asam folat. Kemudian dilapisi dengan lapisan Nutrilok sehingga mudah ditelan dan halus. Karena mengandung zat besi, jadi dia bisa untuk membantu supaya darah kita terbentuk secara sempurna, bisa menjalankan fungsinya mengikat oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau asupan asam folat kita cukup, mampu mendukung proses pembentukan sel tubuh baru dan mencegah bayi lahir cacat. Jadi kalau tadi kan kita kekurangan darah atau anemia bisa menyebabkan rambut rontok. Jadi kita perlu tambahan suplemen yaitu dengan iron folic. Demikianlah presentasi dari saya tentang rambut yang sehat sebagai mahkota kita. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.